Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadela Putri Sintani sebagai tutor untuk EduKelas mata kuliah akuntansi biaya. Jadi di sini saya akan membantu rekan-rekan untuk membahas latihan soal untuk persiapan UTS semester gasal untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk materi akuntansi biaya ini, kita akan terbagi menjadi dua macam, yaitu teori dan juga praktika. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, mengenai teori yang terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama, alokasi biaya dilakukan oleh perusahaan menggunakan beberapa pilihan kriteria. Di antaranya adalah kemampuan menanggung biaya. Jelaskan mengenai kriteria tersebut dalam alokasi biaya dan sertakan ilustrasi penggunaan kriteria tersebut untuk mengalokasikan biaya ke objek biaya di sebuah perusahaan manufaktur. Jawabannya, kriteria tersebut menggunakan asumsi bahwa departemen yang lebih menguntungkan akan dibebani biaya lebih banyak. Misalnya, departemen pemasaran lebih menguntungkan dibandingkan departemen perakitan, sehingga pembebanan biaya untuk departemen pemasaran akan lebih besar dibandingkan dengan departemen perakitan. Soal yang kedua, dalam perusahaan yang memiliki departemen pendukung, maka biaya-biaya yang timbul di departemen pendukung tersebut harus dialokasikan. Mengapa biaya tersebut harus dialokasikan dan dialokasikan kemana? Jawabannya, karena terdapat beberapa biaya tidak langsung yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri langsung ke cost objeknya, sehingga biaya tersebut harus dialokasikan ke departemen utama. Pertanyaan yang ketiga, dalam pengalokasian biaya bersama, terdapat beberapa metode. Di antaranya adalah metode NRV. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan NRV dan bila mana metode ini digunakan. Jawabannya, metode nilai realisasi bersih atau NRV merupakan metode alokasi yang mengacu pada estimasi nilai penjualan suatu produk pada titik split off. Pendekatan ini sering digunakan ketika nilai penjualan aktual pada titik split off tidak ada atau tidak dapat diperoleh. Oke, jadi bagian yang pertama, yaitu mengenai teori sudah selesai kita bahas, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai alokasi biaya. Nah, alokasi biaya ini nanti akan dibagi menjadi 3 macam. Ada alokasi biaya dengan dasar alokasi biaya, departemen pendukung, dan alokasi biaya bersama. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. Oke, jadi di sini untuk soal praktika yang pertama, itu diketahui bahwa PT Angkasa adalah perusahaan yang memproduksi teh dalam kemasan memiliki 3 departemen, yaitu teh melati, teh lemon, dan teh markisa. Berikut informasi yang berhubungan dengan ketiga departemen tersebut di tahun 2020. Jadi ada keterangan mengenai jumlah karyawan yang direkrut, jumlah unit terjual, luas lantai, jumlah total karyawan, dan juga jumlah produksi untuk ketiga departemen, yakni Melati, Lemon, dan Markisa. Anda diminta untuk melakukan alokasi biaya overhead pabrik di bawah ini ke masing-masing departemen dengan dasar alokasi yang sesuai. Lakukan tahapan alokasi biaya jika terdapat biaya overhead pabrik sebagai berikut. Untuk yang pertama, diketahui bahwa biaya iklannya itu untuk ketiga departemen sebesar 250 juta. Lalu yang kedua, biaya training untuk tenaga pemasar baru di ketiga departemen sebesar 50 juta. Lalu yang ketiga, rekan-rekan diminta untuk menganalisis mengapa Anda memilih dasar alokasi yang sudah Anda gunakan. Oke, jadi langkah pertama sebelum rekan-rekan mau melakukan alokasi biaya, itu rekan-rekan harus memilih manakah dasar alokasi yang relevan atau yang sesuai untuk informasi biaya overhead yang diketahui di soal. Yang pertama, mengenai biaya iklan, dasar alokasi yang sesuai yaitu untuk biaya iklan, dasar alokasi yang sesuai itu jumlah unit yang terjual. Ya, jumlah unit yang terjual. Saya beri warna hijau. Lalu, untuk biaya training tenaga pemasar, dasar alokasi yang sesuai yaitu jumlah karyawan yang direkrut, ya.
Oke, dasar alokasinya udah kita tentukan. Nah, tabel ini merupakan saya mengcopy ulang atau mengetik ulang informasi yang ada di sekarang. Setelah kita sudah menentukan dasar alokasinya, kita baru bisa mengerjakan perhitungan alokasi biayanya. Tadi di soal disebutkan bahwa biaya overhead-nya itu ada dua macam. Ada biaya iklan sebesar 250 juta dan juga biaya training sebesar 50 juta. Untuk biaya iklan, dasar alokasinya ialah jumlah unit yang terjual. Sedangkan untuk biaya training, dasar alokasinya jumlah karyawan yang direkrut. Sehingga ketika rekan-rekan ingin menghitung seberapa besar alokasi biayanya untuk ketiga departemen, yakni Melati, Lemon, dan Markisa, itu kita gunakan proporsi. Nah, proporsi yang kita gunakan mengacu pada dasar alokasi yang sudah kita tentukan, ya. Untuk biaya iklan dengan dasar alokasi jumlah unit yang terjual. Untuk departemen yang pertama yakni Melati, berarti kita lihat jumlah unit yang terjual. Melati berapa? 75.000, Lemon 60.000, Markisa 15.000, totalnya 150.000. Untuk menghitung dasar alokasinya, kita hitung proporsinya dikalikan dengan biaya. Jadi untuk alokasi ke Melati, biaya iklannya itu dihitung dengan cara 75.000 dibagi 150.000 dikali dengan total biayanya 250 juta. Oke, rumusnya ini rekan-rekan absolutkan untuk dasarnya ini, dasar alokasinya, terus sama biayanya ya. Nanti kalau misalnya udah diabsolutkan, tinggal kita drag horizontal ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan menghitung alokasi biaya training. Karena dia dasar alokasinya jumlah karyawan yang direkrut, sehingga proporsinya kita gunakannya seperti ini. Untuk Melati, itu perhitungannya 60 dibagi 200. 200 itu ialah total karyawan yang direkrut dari ketiga departemen dikalikan dengan total biayanya, yaitu 50 juta. Sehingga biaya training yang dialokasikan ke Departemen Melati itu sebesar 15 juta. Terus sama kita absolutkan untuk totalnya dan juga biayanya ini. Setelah itu rumus kita drag ke kanan. Ya, sehingga kesimpulannya ialah biaya iklan sebesar 250 juta dialokasikan ke Melati sebesar 125 juta, ke Lemon sebesar 100 juta, dan ke Markisa itu sebesar 25 juta. Nah, pengalokasian ini itu bisa dianggap benar perhitungannya apabila total dari ketiga departemen ini sama dengan total biaya yang di awal. Ya, ini kita sum, hasilnya 250 juta. Dan untuk biaya training, yang total biayanya sebesar 50 juta, itu dialokasikan ke Melati sebesar 15 juta, ke Lemon sebesar 18 juta 750, dan ke Markisa itu sebesar 16 juta 250. Dan apabila kita jumlahkan, hasilnya harus kembali ke total biaya yang awal 50 juta. Oke, jadi dari sini alokasi biaya iklan dan training sudah selesai. Lalu yang harus kita jawab ialah analisis mengapa Anda memilih dasar alokasi yang sudah Anda gunakan. Jawabannya ialah dari ada beberapa informasi nih, ada 5 informasi ya. Jumlah karyawan, unit yang terjual, luas lantai, jumlah total karyawan, dan juga jumlah produksi. Yang paling relevan dengan biaya overhead pabrik yang timbul ialah jumlah karyawan yang direkrut dan juga jumlah unit yang terjual. Sehingga kenapa kita memilih dasar alokasi tersebut? Karena dasar alokasi tersebutlah yang paling relevan. Dan bisa kita asumsikan munculnya biaya overhead tersebut dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang direkrut dan juga jumlah unit yang terjual. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi materi praktika yang pertama itu basic sekali mengenai alokasi biaya, yaitu dengan menggunakan dasar alokasi yang sudah ditentukan, atau mungkin rekan-rekan harus menentukan di awal dasar alokasi apakah yang bakalan kita pakai. Oke, clear? Oke, karena sudah clear, kita lanjut ke praktika alokasi biaya Departemen Pendukung. Oke, soal praktika yang kedua. PT Romani memiliki 2 produk, yaitu Krekes rasa manis dan abon diproduksi di divisi Krekes dan produk
biskuit rasa susu dan coklat yang seluruhnya diproduksi di divisi biskuit. Kedua divisi tersebut ditunjang oleh divisi pendukung, yaitu divisi daya yang berkaitan dengan listrik di perusahaan dan divisi IT yang berkaitan dengan sistem komputer. Datanya adalah sebagai berikut. Jadi perusahaan ini punya dua departemen produksi atau departemen utama, yaitu Krekas dan Biskuit, dan juga memiliki dua departemen pendukung, yaitu Daya sama IT. Biaya yang digunakan, Daya itu 80 juta, IT 90 juta, Krekas 120 juta, Biskuit 150 juta. Jasa yang diberikan oleh Daya kepada IT 200 kWh, kepada Krekas 800 kWh, kepada Biskuit 1000 kWh. Jasa yang diberikan oleh IT kepada Daya 600 jam, kepada Krekas 900 jam, kepada Biskuit 1500 jam. Anda diminta untuk melakukan tahapan alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung dengan metode menurun bertahap dimulai dari departemen IT. Jadi yang kita pakai ialah metode step down. Cuman kita pengalokasian biayanya dimulai dari IT. Sehingga tabel yang ada di atas ini kita rubah sedikit bentuknya. Kalau di tabel soal itu urutannya daya dulu baru IT, karena kita diminta itu alokasinya bertahap mulai dari IT, jadi kita balik posisi IT-nya di atas. Untuk informasi ini, untuk total biayanya sama, 80 juta, 90, 120. Terus kita tambahkan kolom total di paling kanan. Total ini ialah hasil penjumlahan dari kolom-kolom yang sebelumnya. Oke. Jasa yang diberikan oleh IT, bla 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 sebagai berikut. Ini sama, cuma posisinya aja yang saya rubah. Nah, sehingga kita setelah udah dirubah nih, kita bisa melakukan alokasi biaya step yang pertama. Step yang pertama ini menjelaskan alokasi biaya setelah jasa yang diberikan oleh IT. Jadi kita salin tabelnya, ada biaya sebelum alokasi. Ini kita ambil dari informasi di tabel ini di awal, sama persis, nggak ada yang kita rubah. Nah, selanjutnya di sini. Alokasi biaya jasa yang diberikan oleh IT, itu perhitungannya ialah sebagai berikut. Bentar, ini saya, oke. Alokasi jasa yang diberikan oleh IT ke daya, itu kita gunakan proporsinya. Daya itu dikasih 600 jam, dari total 3.000 jam, tinggal kita kalikan biayanya IT. Ya, udah ketemu 18 juta. Terus, yang diberikan kepada Krekas itu sebanyak 900 jam, dari total 3.000 jam dikali 90 juta, ketemu 27 juta. Setelah itu, untuk biskuit, itu proporsinya ialah 1.500 dari 3.000 dikali 90 juta. Dapatnya 45 juta. Nah, karena 90 juta yang di sini, itu udah dialokasikan, sehingga di sini kita minus. Minusnya ialah penjumlahan dari ketiga alokasi yang udah dikasihkan ke Daya, Krekas, sama biskuit. Nah, kalau udah, itu ada namanya biaya setelah alokasi jasa IT. Kita jumlahkan biaya sebelum alokasi sama setelah alokasi IT. Oke, kita sum, terus kita drag ke kanan. Jebret. Jadi untuk daya, biaya setelah alokasi jasa IT untuk departemen daya itu 98 juta, untuk IT habis karena udah dialokasikan, untuk Krekas itu sebanyak 147 juta, untuk biskuit itu sebesar 195 juta. Oke, ini yang IT udah dialokasikan, sehingga di sini nilainya 0. Ya, di sini nilainya 0. Kita lanjut ke alokasi biaya jasa yang diberikan oleh Daya. Nah, caranya sama, kita pakai proporsinya. Nah, IT, jasa yang diberikan oleh IT, jasa yang diberikan oleh Daya kepada IT itu sebesar 200 dari total 2.000 dikali total biayanya 80 juta.
Yang di Krekes juga sama, 800 per 2.000 dikali 80 juta. Yang biskuit itu 1.000 per 2.000 dikali 80 juta. Sehingga biaya dari daya yang dialokasikan ke IT itu 8 juta, ke Krekes 32 juta, ke biskuit itu 40 juta. Terus kita jumlahkan 8 juta tambah 32 tambah 40, hasilnya itu 80 juta. Karena di sini udah dialokasiin. Habis itu kita hitung biaya setelah alokasi jasa daya. Kita sum sama yang di atasnya, jebret. Terus kita drag ke kanan, kita tarik ke kanan. Sehingga jawaban atau kesimpulannya, biaya setelah alokasi jasa daya atau setelah kita selesai menghitungkan alokasi keseluruhannya dari IT sama daya, itu biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Daya itu sebesar 18 juta, IT 8 juta, Krekes 179 juta, biskuit itu sebesar 235 juta. Nah, untuk mengecek apakah perhitungan rekan-rekan itu betul, kita jumlahkan masing-masing ini, biaya ini jumlahnya harus sama, balik lagi ke total biayanya, yaitu 440 juta. Kita sama. Hasilnya benar, balik ke 440 juta. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti perhitungannya kita sudah benar. Oke? Nah, karena udah clear, kita moving ke soal praktika yang terakhir, yaitu praktika alokasi biaya bersama. Ini agak seru nih. Oke, soal praktika yang ketiga. PT Patal memproduksi mineral dan menghasilkan dua produk, yakni mineral A dan mineral B dengan joint cost sebesar 500 juta. Berikut data yang berhubungan dengan produksi dan penjualan mineral A dan mineral B. Mineral A dihasilkan sebanyak 8.000 kilo dan mineral B dihasilkan sebanyak 12.000 kilo. Penjualan mineral A sebanyak 4.000 kilo dengan total penjualan 300 juta. Sedangkan penjualan mineral B sebanyak 11.000 kilo dengan total penjualan 550 juta. Anda diminta untuk melakukan tahapan alokasi biaya dan menyusun laporan laba rugi dengan metode yang pertama, ukuran fisik, yang kedua, metode nilai pasar pada titik split off. Oke, bagi rekan-rekan yang akuntansi biayanya bersama saya udah kasih clue. Kalau mengerjakan seperti ini, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan ialah tulislah dulu formatnya sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, untuk metode ukuran fisik itu tahapan alokasi, urutannya ialah unit fisik produksi, proporsi alokasi biaya, dan juga biaya per kilo. Sedangkan untuk laba ruginya, itu yang harus kita masukkan adalah unit jual, harga jual, penjualan, HP penjualan, margin kotor, dan juga presentase margin kotor. Oke, kalau udah jadi nih formatnya produknya, tadi ada dua kan, ada mineral A sama mineral B, kita bikinlah kolom mineral A sama mineral B, terus kita bikin kolom total. Setelah itu kita masukkan informasi yang ada di soal. Oke, yang pertama, unit fisik produksi mineral A. Di sini diketahui mineral A diproduksi 8.000, mineral B 12.000. Jadi total produksinya itu sebanyak 20.000 kilo. Untuk menghitung proporsi, karena kita menggunakan metode fisik, proporsinya gampang banget. Unit fisik produksi mineral A dibagi totalnya, sehingga 8.000 dibagi 20.000, dapatnya 40%. Untuk mineral B, proporsinya itu dari unit fisik produksi mineral B, yaitu 12.000 dibagi total yang diproduksi, 20.000, dapatnya 60%. Sehingga untuk alokasi biayanya itu total biaya bersama atau joint cost-nya dikali sama proporsi. Nah, di sini tak tulis. Saya tulis untuk joint cost-nya 500 juta totalnya. Sehingga untuk menghitung berapa yang dialokasikan tinggal kita kalikan. Mineral A 40% dikali 500 juta, mineral B 60% dikali 500 juta. Habis itu kita bisa menghitung yang namanya biaya per kilo. Biaya per kilo itu diperoleh dari alokasi biaya dibagi unit fisik produksi. Untuk mineral A, alokasi biayanya kan 200 juta dibagi 8.000, dapatnya 25.000 per kilo. Untuk mineral B, alokasi biayanya 300 juta, yang diproduksi itu 12.000 kilo. Sehingga harganya 25.000
per kilo untuk mineral B. Oke, kalau udah ketemu biaya per kilo, kita bisa nyusun yang namanya laba rugi. Unit yang dijual di soal ini diketahui mineral A 4.000, mineral B itu 11.000 unitnya. Nah, dengan penjualannya, total penjualannya mineral A itu 300 juta, mineral B 550. Tapi harga jualnya tidak diketahui, belum diketahui. Ingat-ingat, rumusnya penjualan itu ialah unit jual dikali harga jual. Kalau misalnya kita udah tahu informasi penjualannya berapa, unit jualnya berapa, tapi harga jualnya belum diketahui, gampang cara nyarinya. Harga jual itu sama dengan penjualan dibagi unit yang dijual. Sehingga untuk harga jual mineral A itu 300 juta dibagi 4.000, dapatnya 75.000 per kilo. Sedangkan untuk mineral B, harga jualnya itu didapat dari 550 juta dibagi 11.000 kilo. Dapatnya 50.000 per kilo. Ya. Untuk total penjualan dari keduanya itu 300 ditambah 550, dapatnya 850 juta. Untuk HP penjualan, harga pokok penjualan, ingat harga pokok penjualan itu rumusnya biaya per kilo dikali unitnya dijual, 25.000 dikali 4.000. Untuk mineral A 100 juta, untuk mineral B, biaya per kilonya sama 25.000, tapi unit yang dijualnya beda 11.000, sehingga dapatnya 275. Tinggal kita total, kita sum 100 tambah 275 dapatnya 375. Margin kotor itu selisih antara penjualan dikurangi HP penjualan. Untuk mineral A 300 juta dikurangi 100 juta dapatnya 200 juta. Untuk mineral B itu 550 dikurangi 275 dapatnya 275 ya. Di situ kita cari persentase margin kotornya. Persentase margin kotor itu didapat dari persentase atau perbandingan antara margin kotor dibagi atau dibandingkan dengan penjualannya. Sehingga untuk persentase margin kotor mineral A, kita dapat 66,67%, untuk mineral B itu sebesar 50%. Nah, sebenarnya soalnya udah selesai sih sampai laporan laba rugi, cuman sayang banget kalau nggak kita lanjut ke persediaan akhir. Nah, ingat untuk format persediaan akhir pasti bakalan tetap seperti ini, kita menghitung selisih antara alokasi biaya sama HP penjualannya. Mineral A, alokasi biayanya kan 200 juta nih tadi. Terus HP penjualannya 100 juta, sehingga nilai persediaan akhirnya 200 kurangi 100 dapatnya 100 juta. Nah, untuk mineral B, alokasi biayanya 300 juta, HP penjualnya itu 275 juta, nilai persediaan akhirnya itu 25 juta. Total nilai persediaan akhir dari mineral A sama B itu 125 juta. Oke, clear metode ukuran fisik, clear. Gampang banget kalau ukuran fisik. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini harusnya B. Yang kedua, rekan-rekan itu diminta untuk menghitung alokasi menggunakan metode nilai pasar pada titik split off. Oke, sebenarnya basic lagi cara ngitungnya sama, yang beda itu cuma formatnya doang. Ya, ingat, jadi kalau misalnya kita menggunakan metode yang berbeda, jadi formatnya berbeda. Untuk metode nilai pasar pada titik split off, tahapan alokasi, itu formatnya, informasi yang harus ditulis tuh unit produksi, harga jual, nilai jual, proporsi, dan alokasi biaya, sama biaya per kilo. Ya. Terus kalau udah kita tulis formatnya untuk menghitung tahapan alokasi, buat intinya tuh ini tuh buat ngitung biaya per kilo ya. Unit produksi sama mineral A 8.000, mineral B 12.000. Harga jual itu kita dapatnya dari informasi di sini tadi, kan belum diketahui ya di soal. Nah, harga jualnya kita dapat dari sini. Tetap harga jualnya tidak akan berubah. Ya, karena ini satu soal cuman beda metode aja ya. Ini dari sini. Oke, harga jual mineral A itu 75.000, sorry. Untuk mineral B itu 50.000. Nilai jual mineral A tinggal kita kaliin unit yang diproduksi dikali harga jual, dapatnya 600 juta. Nah, sedangkan yang mineral B, unit yang diproduksi dibagi dikali harga jual, dapatnya 600 juta. Proporsinya ternyata proporsi itu nilai jual mineral A dibagi total nilai jual dari kedua produk.
ya. Jadi 600 juta dibagi 1,2 M sama 50%, alokasi biayanya itu proporsi dikali join cost-nya. Join cost-nya kan 500 juta. Jadi mineral A 50% dikali 500 juta dapatnya 250, begitu juga yang mineral B. Oke, kalau udah ketemu alokasi biayanya, kita hitung deh berapa biaya per kilo. Biaya per kilo rumusnya tetap nggak akan ganti. Biaya per kilo itu alokasi biaya dibagi unit yang diproduksi. Sehingga untuk biaya per kilonya mineral A itu didapat 31.250, kalau yang mineral B itu 20.833. Ya, difference-nya dari kedua metode ini ialah di biaya per kilo. Kalau udah, kita hitung ke selanjutnya, yaitu laba rugi. Laba rugi formatnya tetap unit jual, harga jual, penjualan, HP penjualan, margin kotor, dan persentase margin kotor. Unit jual itu tetap mineral A 4.000, mineral B 11.000, harga jual juga tetap mineral A 75.000, mineral B 50.000. Penjualan rumusnya bakalan tetap nggak akan berubah, harga jual dikali unit jual, sehingga penjualan mineral A itu 300 juta, penjualan mineral B itu 550. Ini juga udah diketahui sih di soal. HP penjualan itu unit jual dikali biaya per kilo. Ya, sehingga HP penjualan untuk mineral A itu sebesar 125 juta, sedangkan HP penjualan untuk mineral B itu sebesar 229.166.667. Dari situ kita cari selisihnya, penjualan dikurangi HP penjualan, ketemu margin kotor untuk mineral A 175 juta, untuk mineral B 320.833.333. Nah, untuk persentase margin kotornya, rumusnya tetap margin kotor dibagi penjualan dikali 100. Untuk mineral A, itu persentase margin kotornya 58%, 58,33%. Untuk yang mineral B, itu ternyata sama misalnya, 58,33%. Oke, sebenarnya perhitungannya cukup sampai laba rugi, sampai persentase margin kotor ini sudah cukup. Tapi sayang banget kalau nggak kita lanjutin aja buat ngitung persediaan akhir, formatnya tetap kita cari selisih antara alokasi biaya sama dikurangi HP penjualannya. Mineral A, alokasi biayanya kan 250, HP penjualannya kan 125. Kita cari selisihnya, nilai persediaan akhirnya, sehingga 250 kurangi 125 dapatnya 125. Untuk mineral B, alokasi biayanya kan 250, HP penjualannya 229, 166,667. Ya, ini. Nah, selisihnya itu tinggal 20 juta 833.333, sehingga nilai persediaan akhir total untuk kedua mineral A sama mineral B itu sebesar ini, 145.833.333 rupiah. Oke, sudah selesai pembahasan untuk latihan soal akuntansi biaya buat rekan-rekan persiapan UTS-nya, mulai dari teori sama praktikanya, yaitu alokasi biaya departemen pendukung, sama alokasi biaya bersama. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga pembahasan edukasi ini bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan untuk mempersiapkan UTS-nya. Tetap semangat, semoga sukses dan lancar ujiannya, dan semoga mendapatkan nilai yang diharapkan. Cukup sekian dari saya Nadila Putri Sintani mohon undur diri, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di eduklas berikutnya. Terima kasih.